Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Hidayat. Saya dari kelas A dengan NIM 2405176033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang sudah saya buat yang berjudul Tips Mengamankan Akun Digital Mahasiswa. Alasan saya mengapa memilih topik ini, karena saat ini hampir semua aktivitas mahasiswa itu dilakukan secara online, mulai dari belajar, menggunakan Google Classroom, terus tuh mengirim tugas melalui email, menggunakan media sosial, sampai melakukan transaksi digital. Namun, di balik kemudahan teknologi tersebut, ada juga ancaman keamanan digital yang perlu diperhatikan. Banyak kasus akun media sosial diretas, email dibajak, bahkan data pribadi disalahgunakan karena kurangnya kesadaran dalam menjaga keamanan akun. Oleh karena itu, melalui presentasi ini, saya ingin menjelaskan pentingnya menjaga keamanan akun digital serta cara sederhana untuk melindungi akun dari ancaman seperti phishing dan peretasan. Pendahuluan. Di era digital, hampir seluruh aktivitas mahasiswa itu dilakukan secara online, mulai dari belajar, mengirim tugas, bermedia sosial, hingga transaksi keuangan. Dengan banyaknya akun digital yang dimiliki oleh mahasiswa, resiko pencurian akun itu semakin nyata. Sebagai mahasiswa, kita menggunakan internet itu untuk banyak hal. Sekarang banyak mahasiswa yang malah yang menggunakan mobile banking. Mobile banking itu seperti Brimo, Livin, terus tuh BCA dan yang lainnya, atau e-wallet. E-wallet itu seperti Dana, GoPay, ShopeePay dan sebagainya juga. Karena itu, setiap mahasiswa itu biasanya memiliki banyak akun digital aktif. Bahkan rata-rata setiap mahasiswa itu memiliki lebih dari 10 akun digital yang berbeda. Jadi semakin banyak akun yang digunakan, maka semakin besar juga resiko pencurian akun. Jadi saat ini kasus peretasan itu akan semakin meningkat setiap tahunnya. Banyak pengguna di internet itu yang menjadi korban karena menggunakan password yang lemah atau mudah percaya pada link palsu atau yang namanya itu phishing. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami cara menjaga keamanan akun digital agar data pribadi kita tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih itu akun digital. Akun digital adalah identitas online yang digunakan untuk mengakses layanan internet, terdiri dari email, username, dan password. Akun ini juga menyimpan data pribadi dan aktivitas kita di dunia maya atau di internet. Contoh, beberapa contoh akun digital mahasiswa. Pertama ada Gmail dan Classroom. Itu biasanya berguna untuk menyimpan berbagai data tugas kita atau kita mengirimkan tugas. Lalu ada juga yang nama Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang digunakan biasanya untuk berkomunikasi dan kita main media sosial. Yang ketiga, namanya itu mobile banking dan e-wallet. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi, itu berguna untuk melakukan pembayaran digital atau yang biasa kita kenal dengan QRIS, biasa kita pakai. Nah, semua akun tersebut menyimpan data penting kita. Misalnya email, itu menyimpan dokumen tugas. Terus tuh kalau media sosial, itu menyimpan foto dan percakapan kita pribadi. Lalu sedang mobile banking itu menyimpan informasi keuangan kita. Oleh karena itu, akun digital harus dijaga dengan baik agar tidak diretas atau disalahgunakan oleh orang lain. Selanjutnya, password lemah sama dengan mudah diretas. Mengapa begitu? Salah satu penyebab utama akun mudah diretas itu adalah password yang lemah. Banyak orang masih menggunakan password sederhana karena dianggap praktis dan mudah diingat. Padahal peretas dapat membobol akun itu dalam beberapa detik karena akun itu sangat mudah ditebak oleh pembobol. Misalnya, orang itu menggunakan password tanggal lahirnya sendiri. Itu akan lebih mudah dibobol oleh dia. Jika informasi tersebut diketahui oleh orang itu melalui media sosial, maka akun menjadi lebih mudah diretas.
Oleh karena itu, kita harus mulai menggunakan password yang lebih aman. Password yang baik itu sebaiknya menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Selain itu, jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun. Contohnya, saya tadi mempunyai 3 media sosial. Ada Instagram, TikTok, dan juga Facebook yang ketiga. Jangan tiga-tiganya dipasang password yang sama. Karena dampaknya adalah karena jika satu akun bocor, akun lainnya akan juga bisa ikut bocor karena tadi passwordnya sama. Jadi sebisa mungkin kalau mempunyai banyak akun digital, passwordnya harus beda-beda. Lanjut, dampak jika akun diretas. Jika akun berhasil diretas, pelaku itu bisa mengambil alih kendali, mencuri data, bahkan menggunakan akun kita itu untuk menipu orang lain. Di sini ada yang pertama yaitu kehilangan akses. Password dirubah, eh, apa namanya? Kita bisa kehilangan akses karena akun kita itu passwordnya dirubah oleh si pelaku. Yang kedua, data pribadi kita itu bisa bocor dan bisa disebarkan tanpa izin ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, identitas kita dapat disalahgunakan untuk penipuan. Contohnya, eh, si peretas ini berpura-pura menjadi kita sendiri untuk menipu orang lain. Bisa minta duit ke teman atau ke keluarga. Selain itu juga, akun media sosial kita juga bisa dipakai untuk menyebar informasi yang hoax atau informasi eh, palsu. Dan bagi mahasiswa, dampak lainnya adalah kehilangan file kuliah. Misalnya kita tadi menyimpan tugas di Google Classroom atau di Gmail. Kalau akun kita diretas, maka dokumen penting, misal kita udah skripsi kita bisa terhapus oleh si peretas. Selanjutnya, kita akan mengenal apa sih itu phishing. Phishing adalah upaya penipuan untuk mencuri password, OTP, atau data pribadi melalui pesan atau website palsu yang tampak asli. Biasa media yang digunakan itu adalah pesan WhatsApp atau email palsu, link login yang mengarah ke website palsu, terus tuh ada juga pesan hadiah. Itu biasanya notifikasinya itu mengancam. Lalu pelaku itu sengaja membuat korban itu panik agar segera menekan link tanpa berpikir panjang. Maksudnya berpikir panjang ini tanpa membaca link itu betul-betul apakah benar ataupun phishing. Dia akan membuat kita panik. Selanjutnya di sini ada beberapa ciri-ciri pesan phishing. Pertama, biasanya link phishing itu menggunakan link yang mencurigakan, URL-nya tidak resmi atau mirip nama domain asli. Contoh, google.com. O-nya di sini diganti dengan dengan 0 agar terlihat sama. Yang kedua itu pesan phishing itu biasanya sering membuat kita korban panik. Contoh, akun Anda bermasalah, silakan login sekarang. Kalau tidak, akun kita akan dihapus. Itu akan membuat kita panik karena kalau kita tidak login, sekarang akun kita akan hilang. Terus tuh bahasanya tidak rapi, teks penuh kesalahan ejaan atau terjemahannya kan secara otomatis. Yang keempat, dia meminta OTP. Karena OTP itu adalah kode rahasia, jadi tidak ada pihak resmi yang meminta kode OTP. Lanjut, tips membuat password yang aman. Nah, tipsnya adalah rumus password kuat. Yang pertama itu minimal tuh 8 karakter lah. Semakin panjang itu semakin baik. Tetapi kalau semakin panjang juga semakin susah kita ingat. Yang kedua, gunakan huruf besar dan kecil secara acak. Misal, kita membuat password unmul. U-nya besar, N-nya kecil, M-nya besar, U-nya kecil, L-nya besar. Akan lebih susah diretas atau dibobol oleh orang lain karena huruf besar kecil main dia. Yang ketiga, sertakan angka dan simbol. Jadi kalau kita membuat password itu sertakan simbol dan angka agar lebih susah ditebak. Yang
Yang keempat, hindari nama tadi, tanggal lahir, dan atau kata-kata umum. Di situ ada contoh password kuat. Kalau kita membuat password seperti itu akan lebih susah dibobol oleh hacker. Selanjutnya ada yang namanya verifikasi dua langkah atau 2FA. 2FA menambahkan lapisan keamanan ekstra meskipun passwordmu diketahui orang lain. Akun tetap bisa dibuka, akun tetap tidak bisa dibuka tanpa kode verifikasi. Misal, ada orang lain sudah mengetahui password kita, tetapi dia harus memasukkan kode OTP lagi, dan kode OTP itu akan dikirimkan ke kita pribadi, jadi tidak bisa langsung masuk ke akun digitalnya tadi. Nah, 2FA ini biasanya masuk ke kode SMS. Yang pertama, kode satu kali pakai dikirim via pesan teks ke nomor pendaftar. Yang kedua, masuk ke aplikasi namanya Google Authenticator. Aplikasi ini menghasilkan kode verifikasi otomatis setiap 30 detik. Saya ada contohnya. Ini namanya kode Authenticator. Ini kode Authenticator. Dia akan berganti terus-menerus selama 30 detik. Yang ketiga, melalui email verifikasi. Kode konfirmasi dikirim ke email cadangan saat login dari perangkat baru. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah keamanan akun adalah tanggung jawab kita. Jadi jangan bagikan OTP. OTP itu adalah kunci terakhir akun kita. Jadi jangan pernah berikan ke siapapun. Yang kedua, logout di perangkat umum. Selalu keluar dari akun setelah menggunakan komputer kampus atau warnet. Atau misal, biasa kita ngeprint kan itu masukkan WA ke komputernya. Harus cepat dikeluarkan. Jangan sampai lupa. Hindari WiFi publik. Jangan lakukan transaksi sensitif di jaringan WiFi terbuka tanpa VPN. Misal, kita ingin transfer ke orang lain, kita tapi mau menggunakan WiFi. Itu lebih mudah dibobol m-banking kita karena dia pakai WiFi. Terus tuh yang keempat, update password berkala. Ganti password secara rutin dan jangan gunakan password yang sama di semua akun. Lalu pesan saya adalah bijak menggunakan teknologi berarti menjaga keamanan diri di dunia digital. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.